Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Permaisuri dan Ye Beijing segera naik ke Bahtera, sementara Xiao Yan mengangkat kepalanya, mencari beberapa klan Dreadnought. Semua orang, Xiao Yan selalu ada di hatinya, lagi pula, dibandingkan dengan banyak orang kuat yang tak kenal takut, kekuatan tim masih lemah. Beberapa kali, Long Yi mengikuti tinju api penyucian berkepala 3, dan sekarang kekuatannya telah meningkat. Faktanya, semua orang di klan Dreadnought telah membuat terobosan dalam kekuatan mereka di bawah sumber daya seperti itu di alam dewa kuno. Hanya saja dibandingkan dengan Xiao Yan, itu masih merupakan celah yang telah terbuka. Jalan Xiao Yan berbeda, dan dia perlu memikul tanggung jawab yang lebih berat, jadi kecepatan kultivasi berhubungan langsung dengan keberuntungan yang dibawanya. Xiao Yan tidak nyaman, jadi dia mengumpulkan semua orang dari tim Dreadnought dan kembali ke alam dewa kuno bersamanya. Selain itu, Xiao Yueli juga mengikuti, dan itu sudah terjadi di sini, jadi tidak masuk akal untuk tinggal atau tidak. Xiao Yueli saat ini, dan wajah kecilnya serius. Xiao Yan melihat apa yang ada di pikirannya, dan segera menyentuh kepalanya. Ada apa? Apakah ada yang ada di pikirannya? Mendengar suara lembut ini, Xiao Yueli tiba-tiba menangis di mata merah mudanya, dan dalam perjalanan, doppelganger ayahnya kehabisan napas. Mereka berkata, "Kamu sudah mati." Xiao Yueli tiba-tiba menjadi seperti anak kecil, tinjunya mengepal, dan dia mengepalkan tinjunya dan menangis. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sakit hati, dan menyeka air mata di wajah Xiao Yueli memang mengalami hidup dan mati. Tapi untungnya, Fuda memiliki kehidupan yang hebat, dan sekarang dia baik-baik saja. Oke, jangan menangis. Xiao Yan menghibur dengan lembut bahwa meskipun putri kecilnya tidak melihatnya tumbuh dewasa, perasaannya terhadap Xiao Yan tidak berpengaruh sama sekali. Ketika saya masih muda, saya bermimpi bahwa ayah saya meninggal, saya sangat sedih. Jadi saya benar-benar takut. Xiao Yan memeluk Xiao Yueli dan menenangkan emosinya. Ternyata Xiao Yueli telah bertemu Xiao Yan sejak dia masih kecil, tetapi itu hanya dalam mimpi. Jadi setelah melihat Xiao Yan, Xiao Yueli tidak memiliki rasa keterasingan, dan dia khawatir Xiao Yan sedang dalam mimpi, dan dia telah bermimpi bahwa Xiao Yan sudah mati. Ayah tidak akan mati, aku berjanji, kamu yakin? Di kehidupan sebelumnya, dia adalah makhluk tertinggi, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Xiao Yan memeluk Xiao Yue dengan erat, dan perasaannya terhadap putrinya lebih langsung, yang membuat hati Xiao Yan terasa hangat. Emosi ini membuat Xiao Yan sangat tersentuh, mungkin ini adalah arti tumbuh lebih kuat. Jika Anda ingin melindungi keluarga Anda harus kuat. Jika dia benar-benar mati dalam pertempuran, Xiao Yan merasa bahwa karakter Yi Yueli pasti akan kehilangan akal sehatnya, yang membuat Xiao Yan memiliki keyakinan yang lebih kuat dan keyakinan yang lebih kuat dalam hidup. Keyakinan ini sangat penting, bahkan sangat penting, bagi Xiao Yan, disinilah letak keadaan pikirannya. Karena apa yang dia sadari adalah cara perlindungan, suasana hati Xiao Yueli berangsur-angsur stabil setelah waktu yang lama, dan dia sangat peduli pada Xiao Yan, bahkan lebih dari hidupnya sendiri. Sebelumnya, untuk melindungi Xiao Yan, dia akan melakukan apapun yang diperlukan. Dapat dilihat betapa tak kenal takut Yueli untuk Xiao Yan. Semua orang di tim klan cukup tersentuh ketika mereka melihat cinta yang mendalam antara ayah dan anak perempuan, dan bahkan Ziying yang dingin memiliki sedikit getaran di mata mereka. Mereka tidak seperti Xiao Yan, mereka dapat memilih bahwa sejak migrasi benua Doudi dan pergantian waktu, mereka telah lama kehilangan kerabat sedarah mereka dan menjadi keberadaan yang kesepian di dunia ini. Bukan masalah sederhana untuk menemukan makna hidup dan bergerak maju di tahun-tahun yang panjang ini. Wow, tiba-tiba suara mengerikan terdengar, menakut-nakuti semua orang. Xiao Zhan, apa yang membuatmu tergila-gila? Ini benar-benar menyentuh. Kepala sekolah melolong dan menangis, temperamennya tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun, dan dia menemukan semuanya menarik, tetapi keadaan pikiran seperti itu adalah badai yang paling patut ditiru, dan kekerasan masih akrab dan bermain-main. Xiao Yan dan Xiao Yueli melihat ke atas, dan tidak bisa menahan tawa, dan mereka semua naik bahtera di tengah bermain-main, dan teman-teman Ye Beijing yang memandang Xiao Yan menunjukkan kecemburuan di mata mereka. Di tahun-tahun yang panjang ini, memang jarang memiliki sekelompok teman dekat,
Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, tetapi itu akan menjadi kenangan terdalam dan terbaik di masa depan. Ye Beijing tersenyum dengan tatapan tulus di matanya, yang sepertinya membangkitkan kenangan jauh di lubuk hatinya. Mungkinkah dalam ingatan Anda, apakah ada hal lain selain pria? Pada saat ini, Permaisuri berkata dengan dingin, wajah Ye Beijing menegang dan menatap Permaisuri dengan marah. Tentu saja, bagaimanapun juga, saya tidak memiliki begitu banyak rencana, dan pemerintah kota tidak boleh kekurangan kebenaran. Teman baru, saya tidak tahu apakah Permaisuri itu sama. Meskipun putri kedua tersenyum, mereka masih bersemangat, dan Xiao Yan memilih untuk duduk lebih jauh agar tidak bersalah. Dalam tawa, semua orang membuat meja makanan lezat, dan Beijing sekali lagi terpana oleh pemandangan ini. Saat ini, mereka tidak membutuhkan makanan sama sekali, mereka sudah lama tidak melihatnya. Makanan mewah seperti itu sepertinya kembali ke periode semula ketika masih perlu untuk memuaskan perut melalui makanan, iga babi asam manis, tahu mapo, ikan mas asam manis, dan daun pangsit. Mata Beijing berbinar. Jika Anda belum melihatnya, Anda mungkin sudah melupakannya. Saat ini, saya merasakan selera makan untuk setiap hidangan. Ye Beijing duduk, dan segera ditatap oleh mata di sekelilingnya, dan segera berdiri, sampai Xiao Yan datang. Semua orang menyerahkan tempat mereka kepada Xiao Yan, setiap tatapan penuh dengan ketulusan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, dia adalah orang kuat dari dunia lain. Semua orang duduk. Saya sudah lama tidak bersama, tetapi hari ini saya melepaskan makan dan minum, dan tiba-tiba saya teringat kegembiraan saya. Perasaan bersorak bersama sangat berharga di tahun-tahun yang panjang dan sepi. Jadi semua orang dipenuhi dengan senyum paling bahagia, bahkan Xiao Yan begitu akrab untuk waktu yang lama, melihat setiap wajah, itu membuat Xiao Yan merasa bahagia. Xiao Yan mengambil mangkuk penuh anggur, menatap Permaisuri, kami memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri untuk mengurangi peradangan dan berteriak. Permaisuri sepertinya belum pernah melihat Xiao Yan dalam keadaan seperti itu. Matanya yang indah sedikit tertegun, tetapi dia segera membungkuk menjadi bulan sabit, dan juga mengambil mangkuk, dan tawanya bahkan lebih keras. Bahkan jika itu adalah mangkuk anggur, suara tabrakan yang renyah itu kering, lembut dan anggur panas menggelinding tenggorokan ke perut, tetapi bukan anggur yang tertelan di perut saat ini. Ini adalah kasih sayang paling hangat di antara setiap orang, dan kata ini hanya akan menjadi semakin berharga selama bertahun-tahun. Xiao Yan sangat menikmati momen ini, bahkan jika itu hanya sesaat, dia bisa membayar begitu banyak, bukankah hanya untuk saat ini. Jarang melepaskan semua gangguan, dan sekarang Xiao Yan Fang benar-benar santai, minum dan tertawa sepuasnya. Xiao Zhan, jangan main-main di mangkuk, sisanya cukup untuk mengangkat hal-hal yang terlalu. Suara ceria hahaha meresap ke dalam bahtera dan menginfeksi semua orang, bahkan pada malam hari di Beijing. Wajahnya yang cantik merah, matanya berkabut, dan dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghilangkan pusing yang dibawa oleh anggur yang enak. Dia sangat bahagia. Saya masih bisa sangat bahagia. Ye Beijing berkata, dia sebenarnya tidak banyak minum, dia hanya berbaring di atas meja, berbicara dan tertawa, dan terus membuat suara yang semakin keras, dan tawa masih menyebar. Xiao Sao, kamu harus minum bersama kami. Kita semua akan mati di masa depan, jika kita mati, tetapi tidak akan ada yang minum denganmu. Mata pusing Xiao Zhan sudah kabur, dan dia memeluknya untuk mengurangi tekanan. Di telinganya, dia berkata dengan keras, terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.